Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadana syahran mubarak wa faradu alaina siyamu li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Teringat akan hadis Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa seseorang merasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk memasuki neraka. Semoga serangkaian kegiatan yang diadakan oleh Fatayat ini merupakan bukti bahwasanya kita merasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul mubarak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di sini saya mewakili dari Kecamatan Kesamben mendapatkan amanah untuk menyampaikan kultum yang bertema rukun puasa. Dalam hal ini saya mengambil keterangan yang ada di dalam kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Ini adalah kitab syarah dari Fathul Qorib. Di dalam kitab Ibrahim Bajuri, rukun puasa itu diterangkan dengan lafaz faraidus shaum arba'atu asya'a ay arkanuhu arba'atu asya'. Jadi rukun-rukun puasa atau bisa disebut dengan faraidus shaum, hal-hal yang diwajibkan ketika seseorang berpuasa. Di sini ada 4. Yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi. Jadi seseorang itu kalau melakukan puasa yang harus dilakukan pertama adalah niat dengan hati. Jadi ketika kita melafadzkan niat dengan lisan, itu harus disertai dengan qasdu, menyengaja melakukan ibadah di dalam hati. Semisal kita niat puasa Ramadan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati fardhulillah ta'ala. Selain kita melafadzkan niat tersebut dengan lisan, maka di dalam hati kita harus disertakan niat untuk menyengaja melakukan ibadah puasa Ramadan. Kalau tanpa disertai qasdu, menyengaja di dalam hati, semisal niat itu hanya diucapkan secara lisan atau didamel puji-pujian, nah itu belum dianggap cukup. Jadi niat puasanya belum dianggap sah. Kemudian dalam hal niat ini, niat puasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, niat dalam puasa sunnah. Jadi untuk niat dalam puasa sunnah itu diperbolehkan melakukan niat sesudah terbit fajar, asalkan kita belum melakukan sesuatu yang perkara yang membatalkan puasa. Tetapi kalau itu niat puasa wajib atau puasa fardu, maka harus dilakukan di malam hari dan harus ditakyin. Jadi harus ditakyin puasa yang kita lakukan itu puasa wajib fardu Ramadan atau fardu nazar atau puasa wajib. Untuk itu harus ditakyin dan harus dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Yang lebih afdal itu niat dilakukan di separuh malam. Itu waktu yang afdal untuk melakukan niat. Terus yang nomor 2 adalah al-imsaku anil akli wasyubi. Jadi seseorang itu yang berpuasa setelah niat kemudian kita ngeker, jadi menahan dari makan dan minum dengan sengaja. Andai kata nanti dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak dianggap membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Semisal ketika ibu-ibu sedang memasak, niku biasanya pun menyicipi makanan. Hal itu diperbolehkan asalkan makanan yang kita cicipi itu tidak sampai tertelan ke dalam tenggorokan. Karena yang dinamakan makan itu adalah memasukkan sesuatu yang sampai melewati tenggorokan. Kalau nanti menyicipi makanannya tidak sampai tertelan,
itu boleh diperbolehkan. Kalau nanti sampai terasa tertelan, maka itu bisa dianggap membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 3 adalah al-imsaku anil jima', jadi menahan dari melakukan jima atau berhubungan suami istri. Nah, untuk hal ini, ketika jima itu dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka hukumnya sama dengan makan dan minum yang dilakukan dengan tidak sengaja. Maka puasanya tetap dianggap sah. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, bisa merusak puasa atau membatalkan puasa. Terus yang nomor 4 adalah al-imsaku anit ta'ammudil qai'i, jadi menahan dari muntah dengan sengaja. Jadi ketika kita itu sedang melakukan puasa, sebaiknya kita menjaga hal-hal yang di situ nanti bisa memicu untuk muntah. Yang dinamakan muntah itu sampai mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perut. Nah, kalau semisal ibu-ibu yang pas hamil muda biasanya sering muntah-muntah, nah, itu bukan muntah-muntahnya ibu yang sedang hamil muda, itu bukan dianggap sesuatu yang sengaja, melainkan ketidaksengajaan. Jadi diperbolehkan dan puasanya tetap sah, asalkan ketika perkara yang kita muntahkan itu nanti tidak sampai ada yang tertelan. Nah, kalau nanti semisal muntah, kemudian perkara yang kita muntahkan itu ada sedikit yang kembali atau tertelan lagi, nah itu yang tidak diperbolehkan, nanti bisa membatalkan puasa. Demikian keterangan dari saya mengenai rukun puasa atau faraidus shaum. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya, dan semoga kita diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah dan penuh maghfirah bagi kita semua. Sekian dari saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.